Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Jihara dari kelas 10 Keperawatan SMK Kesehatan Eparina. Di sini saya akan membahas seputar sistem syaraf pusat atau SSP. Yuk simak videonya sebagai berikut. Apa sih yang dimaksud sistem syaraf pusat? Sistem syaraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuhmu. Misalnya, saat tangan kamu melakukan gerakan refleks ketika menyentuh mangkuk bakso yang panas. Bagaimana sistem saraf bekerja? Sistem saraf adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita tidak hanya untuk melihat, memahami, dan merespons seluruh kejadian di sekitar kita, tapi juga mengirim, menerima, dan mengartikan informasi dari semua bagian tubuh. Sebenarnya, sistem saraf memonitor dan mengkoordinasikan tindakan secara otomatis seperti berjalan kaki yang secara sadar kita putuskan untuk dilakukan, dan tindakan tak disengaja, seperti pernapasan dan pencernaan yang terjadi tanpa keputusan spesifik. Lapisan yang terdapat di sistem saraf pusat diantaranya 1. Durameter, selaput yang terletak pada bagian paling luar dari otak dan melekat pada bagian tengkorak bagian dalam. 2. Arachnoid, lapisan yang berbentuk seperti sarang laba-laba yang menyelubangi bagian otak dan sumsum. 3. Piameter, lapisan yang terdapat pada bagian dalam lapisan meninges. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat tipis dan mengandung banyak sel darah merah. 4. Ruang subarachnoid, ruangan yang berisi cairan yang berguna untuk melindungi otak. Cairan tersebut sebagai cairan cerebrospinal yang nantinya akan melindungi sistem saraf pusat dari goncangan dan bisa menyeraksikan semua tekanan otak. Bagian-bagian sistem saraf pusat, diantaranya otak besar, merupakan bagian dari sistem saraf yang mengandung cairan cerebrospinal yang berada di sekelilingnya yang berguna untuk memberikan makanan otak dan dapat melindunginya dari goncangan. Di dalam otak besar juga terdapat banyak pembuluh darah yang dapat berguna untuk memasuk oksigen. Otak kecil, pada bagian ini berfungsi sebagai pusat koordinasi gerakan antara otot yang terjadi secara sadar, seimbang, dan posisi tubuh. Dengan kata lain, otak kecil ialah pusat keseimbangan tubuh. Sumsum tulang belakang, pada bagian ini berfungsi sebagai pusat gerak refleks sebab di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf tersebut ialah sebagai penghantar impuls dari ke otak. Sumsum lanjutan, bagian ini berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, pengendali mutah, dan pengatur beberapa gerakan refleks seperti batuk, bersin, dan berkedip, dan selain itu juga sumsum ini berfungsi untuk pusat pernapasan. Fungsi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak, dengan fungsi yang sangat penting maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Ketiga lapisan membran meninges dari luar ke dalam adalah sebagai berikut. Durameter, terdiri dari 2 lapisan yang terluar bersatu dengan tengkorak sebagai endosteum, dan lapisan lain sebagai durameter yang mudah dilepas dari tulang kepala. Arachnoidimeter, disebut demikian karena bentuknya seperti sarang laba-laba. Piameter, lapisan terdalam yang mempunyai bentuk disesuaikan dengan lipatan-lipatan permukaan otak. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebrum, sumsum sambung atau medula oblongata, dan jembatan Farol. Sekian pembahasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.